Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Densus 88 sudah turun tangan memeriksa ACT atau aksi cepat tanggap yang merusak nama agama Islam. Ketika sesama anggota ACT aktif cepat tanggap berselisih di antara mereka, terbongkarlah kegiatannya untuk menghimpun dana dari umat muslim dan disalurkan kepada terorisme dan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurusnya, yaitu pimpinannya bergaji 250 juta dan diberikan 3 mobil, dan bawahannya 150 juta diberikan juga mobil. Jadi saya lihat seluruhnya untuk mereka diambil 30% dari penghasilan donatur tersebut. Dalam pembentukan organisasi ACT sifatnya sosial, menghimpun dana untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, terutama yang terkena bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti divideokan, dimasukkan ke dalam media sosial, lalu ada nomor rekeningnya untuk kalau ada orang merasa sedih dapat disumbangkan lewat hal tersebut. Dalam kenyataannya, hasil donasi dalam 1 tahun bisa mencapai 500 juta hanya diperuntukkan untuk membantu terorisme untuk gaji mereka. Padahal lembaga amal pengurusnya tidak boleh digaji dari hasil donasi. Perbuatan aparat ADC ini melakukan 3 perbuatan kejahatan, yaitu menyumbang terorisme, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Hasil donasi sebesar 13% untuk gaji pegawai merupakan perbuatan kejahatan penggelapan uang yayasan, karena pegawai yayasan itu tidak boleh digaji dari hasil donasi tersebut sesuai ketentuan hukum. Melakukan penipuan dengan rangkaian kata-kata bohong agar masyarakat memberi sumbangannya. Untuk itu Densus 88 sudah melakukan pemeriksaan terkait bantuan untuk terorisme, sedangkan polisi memeriksa penggelapan uang yayasan sebesar 13% dan dari hasil pendapatannya. Pengumpulan dana donasi yang dilakukan ACT dari umat muslim untuk diberikan kepada umat muslim yang mengalami hidup susah sesuai tuntunan agama Islam justru merusak agama Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan citra negatif baik kepada aparatnya maupun agamanya. Tujuan pengumpulan dana sudah menyimpang dari penggunaan donasinya, maka selain aparat ACT dihukum sesuai perbuatannya, juga lembaga ACT-nya dicabut izinnya, beserta kantor-kantornya disita untuk negara, dan semua rekeningnya dibekukan. Harapan saya, Densus 88 dan polisi segera turun tangan menangkap aparat ACT, jangan sampai banyak korban lagi, terutama umat muslim. Jadi ini permulaan dia terbongkarnya kasus daripada ACT ini, di mana sesama aparat daripada ACT tersebut terbongkar, di mana mereka saling ribut, terutama dalam pengumpulan donasi dari masyarakat, di mana hasil donasi tersebut hanya digunakan untuk membantu terorisme dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebesar 13% digunakan untuk kepentingan pribadi dari seluruh penghasilannya. Di mana dalam hal tersebut, di mana sampai gaji pimpinan daripada ACT tersebut mencapai 250 juta, lebih dari tingkat menteri gajinya tersebut, dan ditambah 3 mobil sebagai mobil dinasnya. Di bawahannya
mendapat gaji 150 juta, ditambah juga mobil dinas. Nah, inilah yang saya lihat perbuatan mereka tersebut. Jadi seharusnya uang itu digunakan untuk membantu orang masyarakat, membantu masyarakat. Tetapi bukan membantu masyarakat yang susah, malah digunakan untuk kepentingan terorisme, kepentingan pribadinya mereka sendiri. Maka perbuatan Aceh tersebut melanggar 3 perbuatan. 1, perbuatan melakukan perbuatan terorisme karena dia menyumbang organisasi terorisme. Itu ancaman hukumannya sampai hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman berat maksimal 20 tahun. Dan hukuman kedua yaitu melakukan penipuan dengan rangkaian kata bohong, dengan kata-kata bohong, sehingga dengan hal itu nanti akan menarik masyarakat, akan memberikan sumbangannya. Jadi yang ini ancaman hukumannya di atas 3 tahun ini. Yang ketiga, perbuatannya yaitu melakukan penggelapan uang yang sudah uang donasi tersebut di tangan mereka, kemudian dipotong 13% untuk gaji mereka. Padahal aparatnya tidak boleh digaji. Kalau tidak boleh digaji itu, yaitulah yang saya lihat 3 perbuatan ini. Ancamannya juga penggelapan ini sampai 3 tahun. Jadi harapan saya Densus 88 dan polisi segera turun tangan menangkap aparat ACT. Jangan sampai banyak korban lagi, terutama umat muslim. Sekian dan terima kasih.